Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, diingat-ingat awalnya ada kata teori. Nah, teori itu pendapat, pendapat dari para ahli, pendapat yang mengemukakan tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Pendapat berbeda dengan fakta. Kalau fakta itu berarti sudah benar-benar terjadi, tapi kalau teori itu hanya apa yang dipikirkan oleh para ahli kemudian dikemukakan kepada publik. Teori bisa saja dibantah apabila ada fakta yang terbaru yang lebih mumpuni. Oke, di awal kira-kira kalian tahu tidak asal usul bangsa Indonesia? Apakah kalian bisa menjelaskan asal usul bangsa Indonesia itu dari mana? Kalau kita logika dari orang-orang yang mungkin belum belajar mengenai sejarah, mereka mungkin berpikir bahwa orang Indonesia ya aslinya dari Indonesia. Kita dari dulu mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia atau yang dinamakan dengan Nusantara. Namun dari para ahli itu menjelaskan ada beberapa teori yang nantinya diperkirakan orang Indonesia itu bukan dari Indonesia. Nah, apa saja teori tersebut? Yang pertama ada teori Yunan, yang kedua ada teori Nusantara, yang ketiga ada teori out of Taiwan, dan yang terakhir ada teori out of Afrika. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa ada 4 teori yang menjelaskan bagaimana manusia Indonesia itu berasal. Yang pertama adalah teori Yunan. Yunan itu mana? Yunan itu adalah bagian dari wilayah Tiongkok. Nah, Yunan kalau kalian bisa lihat di gambar yang Pak Ardi tempelkan di PowerPoint, Yunan kemudian di sini ada 2 arah. Nah, 2 arah ini menunjukkan adanya migrasi dari orang-orang Yunan. Nah, tokoh yang mendukung adanya teori Yunan ini atau teori yang menjelaskan bahwa manusia Indonesia itu awalnya dari Tiongkok, yaitu ada Muhammad Ali, R.H. Gilden, dan J.H. Jackson. Tokoh ini menjelaskan bahwa orang Indonesia itu asalnya dari Yunan, dari Tiongkok, yang kemudian bermigrasi ke wilayah Indonesia. Migrasi yang awal itu dinamakan Proto Melayu atau Melayu Tua. Sedangkan migrasi yang akhir yaitu Deutero Melayu. Nah, dasar pendapat dari teori eh, Yunan ini adalah yang pertama ditemukannya kapak tua. Nah, jadi kapak tua yang asalnya dari Yunan atau bisa Pak Ardi jelaskan ini di materi Bakson, Huabin, Dongson, dan Sahyun ya. Jadi kalau kalian pengen ngecek materinya yang mana, bisa kalian cek di video mengenai kebudayaan Bakson, Huabin, Dongson, dan Sahyun. Nah, dari penemuan kapak tua yang kemudian ditemukan di Indonesia ternyata memiliki kesamaan yang ada di wilayah Indochina. Nah, dari situ kemudian ditemukan fakta atau mereka berpikir bahwa pasti ada yang membawa kapak tua ini bisa sampai ke wilayah Indonesia. Nah, kapak tua itu kemudian dijadikan dasar pendapat bahwa dulunya asalnya dari wilayah Indochina atau lebih tepatnya dari wilayah Yunan. Yang kedua adalah bahasa Melayu memiliki kesamaan dengan bahasa Champa di wilayah Kamboja. Nah, jadi adanya kesamaan tersebut menandakan bahwa bahasa Champa dan bahasa Indonesia itu rumpunnya sama atau berasal dari wilayah yang sama. Kemudian yang kedua ada teori Nusantara. Teori ini mempercayai bahwa asal usul manusia di wilayah Nusantara ini asalnya ya dari Indonesia. Nah,
Kemudian tokoh yang mendukung adanya teori ini yaitu Muhammad Yamin, Boris Karloff, dan J. Crawford. Dasar dari pendapat ini yaitu yang pertama, bahwa manusia yang asalnya dari Indonesia ini berasal dari manusia purba yang asalnya dari Indonesia pula, yaitu Homo soloensis dan Homo ajacensis. Kemudian yang kedua, eh, adanya perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Asia Tengah atau bahasa Tiongkok tadi dengan bahasa Austronesia. Kemudian yang ketiga, bangsa Melayu itu memiliki kebudayaan yang tinggi atau peradaban yang tinggi dan sangat berbeda dengan peradaban yang ada di sekitarnya seperti peradaban Cina maupun peradaban India. Nah, maka dari itu kemudian tiga tokoh ini memiliki pemikiran bahwa peradaban tinggi itu muncul memiliki ciri khas sendiri sehingga dulunya itu memang di tempat tersebut memang sudah ada manusianya yang kemudian berperadaban tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu bahasa Melayu, walaupun dikatakan memiliki kesamaan dengan bahasa Campa, hal tersebut hanya kebetulan, hanya satu dua kata yang kemudian disama-samakan atau kalau dari bahasa Jawa gotak gadek gaduk atau dipas-paskan lah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teori out of Taiwan. Nah, teori out of Taiwan ini apa? Teori out of Taiwan ini menjelaskan bahwa manusia Indonesia itu asalnya dari wilayah Taiwan yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah di wilayah Austronesia. Nah, Austronesia ini adalah kepulauan di wilayah Asia Tenggara sampai ke wilayah sekitar Pasifik. Nah, dasar dari apa yang dijelaskan oleh tokoh pendukung Harry Truman Simanjuntak ini adalah adanya pendekatan linguistik. Linguistik itu apa? Linguistik itu bahasa. Nah, bahasa di wilayah Austronesia itu memiliki bahasa yang rumpunnya itu sama. Nah, jadi kalau bukan sama ya, bukan sama berarti bahasa Indonesia sama dengan bahasa bahasa di Kepulauan Pasifik itu bukan, tapi rumpunnya itu sama, asalnya itu sama. Nah, kemudian yang kedua, adanya riset pada ribuan kromosom yang dilakukan oleh Harry Truman Simanjuntak. Dia menemukan fakta bahwa ribuan kromosom itu ternyata tidak memiliki kecocokan atau polanya itu sangat berbeda dengan manusia yang ada di Tiongkok. Maka dari itu kemudian Harry Truman Simanjuntak itu menjelaskan bahwa bukan dari Tiongkok melainkan dari Taiwan. Yang terakhir ini adalah teori out of Africa, bahwa manusia Indonesia itu awalnya dari Afrika. Loh, kok jauh banget Pak Ardi? Jauh banget dari Afrika sampai ke wilayah Indonesia. Nah, ini kalau kalian mau tahu videonya itu coba cari film yang namanya film History of the World in 2 Hours. Kemudian dari situ kalian bisa lihat bahwa bukan benar-benar dari Afrika, melainkan dari Afrika kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Nanti ada yang ke Eropa, ada yang ke Cina, kemudian ada yang ke wilayah India, sampai ke wilayah Indonesia, sampai ke wilayah Austronesia. Kemudian ada juga yang terakhir sampai ke wilayah benua Amerika. Nah, itu dijelaskan panjang lebar. Jadi tidak dari Afrika langsung sampai ke Indonesia, itu tidak. Nah, jadi mereka memang menyebar ke berbagai wilayah dikarenakan apa? Dikarenakan banyak faktor. Banyak faktor seperti katakanlah mereka mencari makan, menghindari bencana, kemudian memperluas wilayah dan lain sebagainya. Nah, hal ini didasarkan pada penelitian DNA mitokondria bahwa DNA yang ada di manusia purba di Indonesia ternyata memiliki kemiripan dengan DNA manusia purba yang ada di wilayah benua Afrika. Nah, kira-kira seperti itu. Dari sini Pak Ardi ingin memberikan statement bahwa ini hanya teori. Nah, jadi yang dinamakan teori itu bisa dibantah,
ketika kalian memiliki kepercayaan bahwa oh, Indonesia itu bukan seperti ini. Nah, hal tersebut sah-sah saja. Kemudian ini karena kita masuk ke ranahnya ilmu pengetahuan, maka apa yang disampaikan di ilmu pengetahuan, hal tersebutlah yang sedang berlaku. Apabila kalian memiliki fakta-fakta yang terbaru, itu bisa diungkapkan. Namun dari teori sejarah itu kira-kira seperti itu, boleh kalian percaya, boleh tidak. Nah, oke, dari Pak Ardi cukup sekian. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.